Bu, nilai. Nanti bisa Baik. dikunci videonya nanti. Nah, baik Bapak, di sini output. Output dari hasil estimasi kita tadi. Yang pertama adalah year 1 atau tahun 1. Ini berarti year 1 tadi tahun 2018. Ya Pak Bu ya. Year 2, year 3, year 4. Begitu. Tapi di sini ini yang paling penting itu hanya yang paling bawah Bapak Ibu. Yang dari atas sampai dari atas itu nggak usah kita hiraukan. Yang kita gunakan adalah yang paling bawah nih. Monthly Index Summary. Summary dari semua monthly index per tahunnya. Sama ini, monthly index summary of annual means. Kita bahas yang atas ini dulu ya Pak Bu. Yang penting itu sebenarnya ini dua saja yang kita gunakan, yang atas jangan kita hiraukan karena itu tidak begitu penting. Yang penting hanya ini dua. Monthly index summary of annual means. Di sini tahunnya kenapa mulai dari 2, 3, dan 4, tidak 1. Pasti Bapak Ibu bertanya seperti itu kan ya. Jadi 2 ini berarti dia perpindahan atau perubahan produktivitas dari tahun 2018 ke 2017. Kalau 3 dari 2017 ke 2015, kalau 4 2016 ke 2015, begitu. Dan ini hasilnya. Terus bagaimana dengan yang ini? Gimana Mbak tadi? Yang tahunnya? Baik Ibu. Maaf Mbak, boleh bilang. Tidak apa-apa Ibu, memang ini ya. Jadi yang 2 ini merupakan produktivitas itu kan pasti dinilai dari tahun A ke tahun B gitu ya Pak. Jadi di sini 2 itu berarti 2 ini produktivitas dari tahun 2018 ke 2017. Kalau 3 berarti produktivitas dari tahun 2017 ke 2016. Dan kalau 4 ini berarti produktivitas dari tahun 2016 ke 2015. Begitu. Ini saya catat dulu Mbak soalnya takut lupa. Iya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Next Mbak. Oke, kemudian yang paling penting ini, monthly index summary of means. Jadi di sini adalah monthly index di mana dia masih ini, kalau ini tadi per tahun ya Pak Bu, per tahun. Tapi kalau ini per perusahaannya, produktivitas per perusahaannya. Kalau ini kan tadi summary per tahun, kalau ini per perusahaannya. Oke Bu. Oke, jadi kan kita tadi mengolah 15 perusahaan ya Pak Bu. Maka kita bisa lihat di sini dari masing-masing perusahaannya. Dan ini angka 1 sampai 15, ini sesuai dengan urutan angka yang kita laporan keuangannya di Excel. Yang 1 tadi apa? Allianz Life atau AIA Financial ya. Berarti ini yang 1 berarti AIA Financial. Begitu Bapak Ibu. Berarti berdasarkan urutan yang kita tulis dalam Excel tadi. Berbeda dengan yang tadi Max DA. Kalau Max DA kan udah langsung ada tulisan DMU name, AIA Financial, skornya segini gitu kan. Tapi kalau di dalam ini apa namanya output MTI itu hanya 1, 2, 3, 4. Tapi ini angka 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang kita tulis di Microsoft Excel tadi, urutannya. Mbak, ini nanti yang ketika di two-step DEA ya, di regresinya, kita ambil nilai yang mana nih Mbak? Ini kan kita monthly index summary, kita kan monthly index itu kan untuk lebih produktivitas ya Bu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini di sini ada efficiency change, technical change, pure efficiency change, ini skala efficiency change, dan ini total factor productivity change. Efisiensinya, ini tingkat efisiensi teknisnya, ini tingkat efisiensi pure berarti murninya, dan ini skala efisiensinya, dan ini baru produktivitasnya. Total factor productivity change. Jadi total produktivitasnya dari angka ini Bapak Ibu.
Oh, berarti yang paling pojok ini ya. Betul. Tadi pasti juga Eh, sudah disebut. ini Bagaimana, Bu? ini per tahun ya, hanya 1 tahun nilainya. Tidak, Ibu. Jadi ini per perusahaan. Jadi ada 15 perusahaan. Misal Oh, nih, angka 1, dia kan AIA Financial. Berarti dia dari 4 tahun periode, Ibu. Jadi udah rangkuman 5 tahun periode, 1 perusahaan, begitu. oh, berarti ketika nanti dimasukkan dari ke regresinya ya untuk two step DEA, itu berarti 0,779 nih misalnya ya, untuk 4 tahun gitu, nilainya sama. Iya, kalau untuk mau yang Mbak, suaranya nggak kedengeran. untuk pertama, Bapak Ibu, halo, Iya, suaranya putus-putus, Mbak. ya maaf ya. Jadi Ibu kalau misal ingin melihat dari per tahun ya Bu ya, dari per tahun maka kita lihatnya dari ini Ibu nih, year one, tahun pertama. Untuk perusahaan pertama sebesar ini, begitu Bapak, begitu Ibu. Oh, kalau yang di situ diambil dari mana? VRS-nya apa yang mana, Mbak? TFPCH-nya, Bu. Oh, TFPCH-nya. Oh, Ya kan iya, itu iya, iya, total iya. faktor productivity. Ya, jadi kan tapi Halo, Bu. Enggak, itu maksudnya kalau misalnya saya mau kan ini kan indeks summary ya, Mbak. Kalau saya mau ngambilnya nilai yang per tahun, itu saya ambil yang di VRS atau yang di mananya? Ini kan ada 4 angka nih. Misalnya di year 1 nih, Mbak. Sebentar Ibu, Karena kan kalau untuk two step DA ya Bu, berarti Ibu ingin memasukkan tingkat produktivitas begitu ya? mau diregresikan gitu. Oh, mau diregresi. Iya, kalau mau diregresikan per tahun, ada datanya di atas per tahun Ibu. Ini ada sendiri nih tahun. Nah, itu yang mana, Mbak? Kan ada 4 tuh, ada 4 angkanya. Ada T-1, ada T plus 1, ada TE. Nah, itu yang mana tuh? Misalnya di year. Kalau di saya soalnya nggak ada TFCH-nya, kecuali di Iya, itu, Mbak. betul. Di mana? Saya juga, ini nih ada TE nih. mungkin nanti bisa minta penjelasan lebih lanjut ke Pak Aan ya Bu ya. Karena memang saya tidak menggunakan yang ini ya. Oh, Saya tidak iya. menggunakan yang ini, dan saya kalaupun misal mau per tahun, saya langsung menggunakan yang ini. Tapi di sini mulainya bukan year one, tapi year two. Karena kalau produktivitas itu kan dilihat dari tingkatan tahunnya, Bu. 2018 ke 2017, begitu-begitu. Jadi kalau misal mau lihat dari yang ini, Ibu, bukan yang atas ini. Cuma kan di sini itu mulainya dari tahun kedua, begitu ya, bukan tahun pertama. Tapi kalau kemarin saya juga melakukan two step DEA itu saya tidak per tahun sih Bu, makanya saya agak bingung karena memang saya langsung menggunakan yang ini kemarin untuk two step DEA. Two step DEA dari situ ya, pakai Tobit ya Mbak ya? Iya, saya pakai Tobit. Pakai apa Mbak? Iya, saya two step DEA-nya pakai Tobit. Saya pakai panel. Karena jadi kalau panel, saya kan harus mikirin data per bulannya gimana, nggak bisa dari firm kan, karena harus tahunan. Iya, Ibu, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke beliau Pak Am, karena memang selama ini saya menggunakan itu, Ibu, mohon maaf ya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Itu membacanya, membahasakannya bagaimana nanti itu, Bu, kalau di tulisan, Bu? Misalnya Iya, yang baik, Bapak. perusahaan itu, 15 perusahaan itu. Iya, jadi Bapak kan di sini kan dari 15 perusahaan kita ketahui efisiensi change-nya, tingkat efisiensi teknis murni atau technical efficiency change, PECH berarti pure efficiency change atau
efisiensi murni. Kalau ini tadi teknis efisiensi, ini pure efisiensi. Kalau ini skala efisiensinya, dan ini total faktor productivity. Jadi untuk kan ini kan mengukur productivity index, berarti dia ingin mengetahui tingkat produktivitas. Maka jika ingin mengetahui tingkat produktivitas, kita menggunakan yang TFPCH ini. Tapi nilai TFPCH ini didapatkan dari ini Bapak, 4 ini, efisiensi change, TECH, PECH, dan SECH. Maka maka didapatkan total productivity change. Karena biasanya produktivitas itu didapatkan dari nilai efisiensinya dan dari faktor teknologinya, Bapak Ibu. Begitu kan biasanya. Berarti ditambahkan Ibu atau gimana? Tidak. Digabungkan? Jadi kita langsung pakai ini aja Bapak, total productivity change. Iya. Oh, jadi gitu. Ini hanya dipengaruhi oleh mereka Bapak. Jadi yang gitu, pengaruhnya itu ini, iya. Jadi kan ini di sini ada yang di atas 1 dan ada yang di bawah 1 Bapak, betul? Iya betul Bu. Nah, kalau yang di bawah 1 berarti dia produktivitasnya rendah. Kalau yang di atas 1 berarti dia memiliki produktivitas yang cenderung meningkat. Begitu Bapak, Ibu. Gimana dengan yang yang pas 1? Berarti dia memiliki tingkat produktivitas mungkin yang konstan, tidak menurun dan juga tidak naik begitu. Tapi kalau misal udah lebih dari 1, dia berarti produktivitasnya meningkat. Semakin tinggi tingkat produktivitas atau semakin besar angkanya, misal nih paling besar 1,88, dia berarti memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi dibandingkan 1,234. 1,886 lebih tinggi daripada 1,234. Tapi 1,234 ini juga sudah tinggi tingkat produktivitasnya karena di atas 1. Begitu. Berarti bisa dibuat ranking ya Mbak ya dari sini? Iya, betul Ibu, bisa dibuat ranking. Kalau untuk solusinya, misalnya kalau dia belum ternyata produktivitasnya rendah, misalkan 0,779, yang diperbaharui apanya nih Mbak nih kalau dilihat kalau misalnya di pertanyaan itu? Baik Ibu, 0,779 berarti dia efisiensi change-nya udah tinggi dong, udah 1. Berarti dia teknologinya. Kalau ini kan teknologi ya, dari faktor teknologinya. Berarti dia teknologinya yang masih rendah Ibu. Kalau ini nih, kalau misalnya teknologi yang tinggi, misal nih dari nomor perusahaan ke-10, dia sudah memiliki tingkat produktivitas yang lumayan tinggi, 1,044. Dia produktivitas yang tinggi ternyata didukung dengan tingkat efisiensi yang tinggi, tingkat efisiensi yang tinggi dan juga tingkat pertumbuhan teknologi yang tinggi juga. Iya, begitu Bapak Ibu. Jadi didukung dengan tingkat efisiensi dan juga perkembangan teknologinya, begitu. Berarti bisa disimpulkan yang nomor 10 ini itu efisiensi dan produktivitasnya tinggi itu Mbak? Bagaimana Bapak? Yang misalnya kalau kita analisa perusahaan ini berarti yang perusahaan yang 10 itu kan efisiensi dan produktivitasnya kan bagus itu, tinggi itu. Iya. Bisa kita katakan seperti itu nih perusahaannya bagus gitu? Iya, bisa Bapak. Karena dia pertumbuhan teknologinya kan juga bagus. Tingkat kinerja perusahaannya, efisiensinya juga bagus. Dan dia memiliki tingkat produktivitas yang bagus juga. Bisa dikatakan seperti itu, Bapak. Ini ada teorinya nggak Mbak ya? Misalnya teknologi, ada di sini kan udah langsung ada EFCH, TCHC nih ya. Ada teknologi, tingkat efisiensi murni, skala. Nah ini apa memang teori baku gitu ya Mbak? Atau memang teknologi ini bisa ada tambahan lagi misalnya dari sisi makro, atau apa gitu? Atau memang bakunya seperti ini dari sananya? Atau bisa dirubah? Kurang tahu ya Bu, saya kalau itu karena memang itu kan faktor internal dari itunya ya, masing-masing perusahaannya ya. Jadi saya kurang tahu untuk itu, mungkin nanti bisa ditanyakan sama Pak Am, karena memang ini tidak
tidak ada pengaruh lain kecuali dari efisiensi sama teknologinya, Ibu. Jadi yang mempengaruhi total faktor produktivitasnya itu efisiensi sama teknologinya. Nah, teknologinya itu berpengaruh dari makro-mikronya itu saya kurang mengetahui karena memang di sini sudah langsung muncul begitu, Ibu, dan tidak ada analisisnya apakah berpengaruh atau tidak begitu terhadap ekonomi makro ataupun mikro begitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung dengan Pak Am karena memang saya kurang mengetahui ya, Bu ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lain? Oke. Atau sudah cukup? Oh, tadi saya lupa nanyain yang bagian atas, Mbak, yang itu produktivitas dari tahun ke tahun. Yang Iya. summary, bukan itu, masih summary, Mbak, yang atas yang dari tahun A ke B, Ini ya. yang tadi tuh. Ini Ibu? Itu kan, nah itu bagaimana tuh Mbak menganalisanya? Jadi menganalisanya karena year-nya itu mulai dari 2, berarti dia itu perahan produktivitas dari tahun 2018 ke 2017 begitu Ibu. Karena perubahan produktivitas itu kan pasti kan dari 2 tahun gitu ya. Kalau ini kan dari 2018 ke 2017. Berarti tingkat produktivitas dari semua perusahaan pada tahun tersebut sebesar 0,885 atau masih belum produktif begitu Ibu. Oh, berarti ini belum untuk produktif. semua Tapi kalau udah perusahaan. di atas, Di atas Bu? 1. Ya. Iya, kalau di atas 1 berarti dia memiliki tingkat produktivitas yang tinggi atau produktivitasnya naik. Tapi kalau di bawah 1 berarti dia memiliki tingkat produktivitas yang rendah atau mengalami penurunan produktivitas begitu. Oke. Berarti bahasanya ada tinggi dan rendah aja ya Bu ya, tidak ada bahasa sedangnya ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Betul Bapak. Oke. Boleh Ibu bisa ditanyakan ke Pak Am yang tadi karena memang saya kurang mengetahui, mohon maaf Bapak. Gimana? Ya, Pak Am, ini kan untuk yang Malmquist ini kalau mau diregresikan, ini kan hanya ada data firm ya, kemudian kalaupun data year-nya ini dari tahun kedua. Nah, ini bagaimana solusinya ya Pak? Kalau misalnya panel itu kan dia data per tahunnya harus ada nih. Ya, betul. Data setiap Baik, tahunnya. Jadi, bagus pertanyaannya baik. Jadi, kalau mau two-step MPI kan ada two-step DA 2 tahap tadi efisiensi itu kan selesai ya. Karena kan kalau DA kan setiap tahun ada kan. Nah, tapi kalau Malmquist itu kan dikurangi 1 kan hasilnya kan. Karena changes kan. Jadi year 1-nya nggak ada kan, betul ya? Year 1-nya kan nggak ada kan. Nah, jadi nanti jadinya datanya jadi berkurang. Jadi nanti kalau misal ada berapa tahun nanti, mau berapa tahun nanti risetnya misalnya contohnya? Berapa periode? 5 tahun, Pak. Oke, berarti kalau 5 tahun, berkurang 1. Jadi 4 tahun, jadi nanti 4. Jadi cuma 4 nanti yang diregres. Karena kalau untuk Malmquist ya, Tapi kalau untuk DEA itu 5 tahun bisa tetap. 5 tahun itu semua ada. Tapi kalau Malmquist jadi 4 gitu. Gitu. Oh, oke. Berarti kalau DEA bisa hanya yang Malmquist-nya aja hanya 4 tahun yang diregresi ya, Mas? Ya. Misal nanti ya untuk yang Malmquist bisa dilakukan atau tidak sampai two step. Jadi yang two stepnya hanya DEA saja misal, bisa juga gitu kan. Jadi nggak mesti juga Malmquist-nya harus diregres panel juga. Tapi ya terserah aja, terserah bagaimana ini. Untuk datanya diambil dari per year itu berarti yang TFPCH-nya aja kan ya Pak ya? Yang lainnya nggak perlu. Betul. Yang ini, yang Malmquist-nya, yang produktivitas kan yang TFPCH. Gitu.